Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di For Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film terbaru dari John Cena yang berjudul Freelance yang dirilis pada tahun 2023. Bercerita tentang mantan pasukan khusus yang harus terjun lagi ke dalam misi demi menyelamatkan satu negara. Film ini akan sangat seru apalagi pemeran utamanya adalah John Cena. Jadi guys, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pengacara bernama Mason. Terlihat saat ini Mason yang sedang memandangi foto masa lalunya, tatkala dirinya masih menjadi seorang pasukan khusus. Ternyata sebelum menjadi pengacara, Mason pernah menjadi pasukan khusus yang sangat hebat. Sebenarnya dari kecil Mason sangat hobi bertarung dan selalu membela teman-temannya yang lemah. Hingga ia pun mengikuti pelatihan militer sampai terpilih menjadi pasukan khusus. Sewaktu-waktu Mason ditugaskan untuk menghabisi presiden Piala Dunia yang dianggap sangat kejam terhadap rakyatnya sendiri. Namun ketika dalam perjalanan menuju Piala Dunia, helikopter Mason dan pasukannya malah diserang duluan oleh sang presiden Piala Dunia. Dalam insiden ini, beberapa rekan Mason harus gugur, sedangkan Mason berhasil selamat lalu kembali ke negaranya. Akibat hal itulah Mason memutuskan keluar dari militer dan beralih profesi menjadi pengacara sampai saat ini. Setelah cukup puas menghayal masa lalunya, Mason bergegas pergi untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Di tengah perjalanan, anak Mason bercerita kalau ada salah satu teman yang selalu membuli dirinya. Di sini, Mason memberi saran kepada si anak agar sebaiknya si anak menghajar saja si pembuli, bahkan bila perlu menggunakan benda tumpul. Setelah mengantarkan si anak ke sekolah, Mason pergi ke kantor untuk menjalankan pekerjaannya sebagai pengacara. Sesampainya di sana, Mason kedatangan tamu yang ternyata mantan atasannya di militer dulu, bernama Sebastian. Di sini, Sebastian bermaksud untuk memberikan misi kepada Mason, yaitu untuk mengawal seorang jurnalis. Mendengar hal tersebut, Mason langsung menolak tawaran itu karena ia tak mau lagi berurusan lagi dengan dunia tembak-tembakan. Sebastian berjanji akan membayar Mason dengan gaji yang sangat besar dan pengawalan itu juga lokasinya di negara Piala Dunia. Tugas Mason hanyalah mengawal jurnalis bernama Clara yang akan mewawancarai presiden Piala Dunia yang terkenal sangat kejam dengan rakyatnya sendiri. Sebastian sengaja memilih Mason karena Mason sudah mempunyai pengalaman berperang di sana meskipun gagal. Setelah mendengar semua penjelasan Sebastian, Mason meminta waktu untuk memikirkannya dahulu dan akan mengabari Sebastian besok siang. Kemudian Mason pergi lagi ke sekolah anaknya untuk menjemput si anak. Namun sesampainya di sana, terlihat sudah ada istri Mason yang baru saja dipanggil oleh guru si anak. Ternyata anak Mason telah menghajar wajah si pembuli menggunakan batu sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Dan si anak mengatakan kalau semua itu adalah ajaran dari ayahnya, yaitu Mason. Tentu saja hal ini membuat istri Mason marah karena dianggap telah mengajarkan hal yang buruk kepada si anak. Ditambah lagi, mereka harus menanggung biaya rumah sakit si pembuli dan membayar denda kepada sekolah. Istri Mason tidak tahu harus mencari semua uang itu kemana karena beberapa bulan ini Mason tidak pernah memberinya uang. Mason yang merasa bersalah, ia pun meminta izin kepada sang istri untuk menerima misi dari Sebastian. Karena dengan cara itu Mason akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Awalnya, sang istri tidak mengizinkan Mason karena ditakutkan Mason tidak kembali lagi. Namun karena kondisi yang terdesak dan tidak ada pilihan lain, pada akhirnya sang istri mengizinkan Mason untuk pergi. Di sini Mason langsung memberitahu Sebastian kalau dirinya sudah siap untuk menjalankan misi dari Sebastian. Saat itu juga Sebastian meminta Mason untuk menemui Clara, si jurnalis yang saat ini sedang berada di kantornya. Singkat cerita, Mason pun bertemu dengan Clara.
Mason langsung mengatakan kalau ia orang suruhan Sebastian untuk mengawal Clara untuk mewawancarai Presiden Paladonia. Hingga setelah itu, Mason dan Clara segera berangkat ke Paladonia untuk menemui sang presiden. Sesampainya di Bandara Paladonia, Clara dan Mason langsung disambut baik oleh sang presiden yang ternyata bernama Venegas. Di sini, Mason sangat waspada dan menjaga jarak dengan Venegas karena ditakutkan kalau Venegas akan menjebak mereka. Hingga setelah itu, Venegas membawa Clara dan Mason ke istananya untuk melakukan wawancara di sana. Namun saat di tengah perjalanan, tiba-tiba inilah yang terjadi. Melihat aksi penyerangan itu, Mason langsung beraksi dengan melakukan serangan balasan. Pada akhirnya, Mason berhasil menghabisi semua orang yang barusan menyerangnya. Di sini, Mason sempat menuduh Venegas lah yang telah melakukan ini semua. Namun Venegas bersumpah kalau orang-orang tadi bukanlah orang suruhannya. Ditambah, orang-orang tadi juga terlihat seperti ingin menghabisi Venegas. Sudah beberapa bulan ini selalu saja ada orang yang tiba-tiba menyerang Venegas. Sehingga alasan Venegas ingin diwawancarai oleh Clara yaitu untuk memberitakan itu semua kepada berita internasional. Mendengar hal tersebut, Mason tidak percaya begitu saja sehingga ia pun memilih pergi dengan Clara. Di tengah perjalanan, Mason menghubungi Sebastian dan memintanya agar mengirimkan helikopter jemputan. Karena saat ini, ia baru saja diserang oleh kelompok tak dikenal. Mendengar itu semua, Sebastian pun meminta Mason agar mengirim lokasi, karena dalam 20 menit heli jemputan akan segera tiba. 20 menit kemudian, terlihat ada helikopter yang akan mendarat. Namun ternyata heli itu bukanlah kiriman Sebastian, melainkan kelompok musuh yang masih mengejar Mason dan Clara. Menyadari akan hal tersebut, Mason langsung membawa Clara berlari hingga terjadi aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan. Di tengah pengejaran mereka terus mengejarnya, sehingga inilah yang terjadi. Setelah heli itu hancur, ternyata masih ada 2 orang musuh yang tersisa dan mereka langsung memojokkan Mason dan Clara. Di sini Mason dan Clara hanya bisa pasrah karena mereka sudah tak mungkin bisa kabur lagi. Namun tiba-tiba ternyata itu adalah Venegas, sang presiden yang berhasil menyelamatkan Mason dan Clara. Di sini barulah Mason percaya kalau orang-orang itu bukanlah suruhan Venegas, sehingga mereka pun bersatu. Kemudian Venegas mengajak Mason dan Clara beristirahat di sebuah desa karena tak jauh dari sini ada desa kelahiran Venegas. Adegan berpindah ke seorang tentara bayaran bernama Mike yang sedang dihubungi oleh seseorang. Si penelpon misterius itu meminta Mike agar memburu Venegas beserta Mason dan juga Clara. Tidak diberitahu siapa si penelpon misterius ini, yang pasti ia adalah orang jahat. Kembali ke Venegas yang kini baru saja sampai membawa Mason dan Clara ke desa tempat kelahirannya. Terlihat kedatangan Venegas yang disambut baik oleh warga desa dan mendapatkan apresiasi dari sang kepala desa yang merupakan sahabat kecil Venegas. Setelah itu, Mason dan Clara memutuskan untuk membersihkan diri masing-masing karena dari kemarin mereka belum mandi. Namun ketika selesai mandi, ternyata tidak ada handuk satupun di sana sehingga mereka bertiga harus keluar tanpa menggunakan apapun.
Beberapa jam setelah itu, akhirnya Clara akan mewawancarai Venegas dengan peralatan seadanya dan ditonton oleh para warga desa tersebut. Di sini, Clara bertanya tentang kenapa Venegas begitu terkenal kejam kepada rakyatnya. Venegas menjawab kalau itu semua hanyalah fitnah atau hoax, karena sebenarnya Venegas tidak seperti itu. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan para warga desa yang terlihat sangat mencintai Venegas, bukan membencinya. Kemudian Venegas menjelaskan kalau di negara ini sangat kaya dengan material langka bernama lanthanide, sehingga para negara besar sangat menginginkan material itu. Itulah salah satu alasan kenapa Venegas selalu diberitakan kejam dan lain-lain. Karena mereka menginginkan negara pala dunia hancur, lalu mereka dengan leluasa bisa mengambil material lanthanide di sini. Namun tentu Venegas tidak akan membiarkan hal itu terjadi dan Venegas akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga negara ini. Semua warga desa yang mendengar itu langsung bersorak riang mendukung Venegas. Terlihat juga Mason yang mulai percaya 100% kepada Venegas setelah mendengar wawancara tersebut. Malam harinya, Venegas, Mason, dan Clara masih menginap di desa tersebut. Clara yang satu kamar dengan Mason sempat tergoda dengan badan Mason yang kekar dan mengajaknya kuda-kudaan. Namun Mason yang kuat iman pun menolak ajakan Clara. Mr. Petite. Keesokan harinya, Mason bertanya kepada Venegas tentang siapakah orang yang selalu mengirim pasukan untuk menyerang Venegas. Venegas menjawab kalau sebaiknya Mason tanyakan saja kepada orang yang memerintah Mason datang ke tempat ini. The world has always been largely apathetic. Dengan cepat, Mason langsung menghubungi Sebastian, karena kita tahu kalau Sebastian lah yang memberi Mason misi ini. Ketika terhubung, Sebastian menjelaskan memang sengaja dirinya mengirim Mason untuk mengawal Clara, karena Sebastian sudah mengetahui akan banyak penyerangan yang terjadi. Jika Sebastian memerintah pengawal lain, belum tentu Clara masih selamat sampai saat ini. Mason lanjut bertanya mengenai siapakah orang-orang yang menyerang itu. Sebastian kembali menjelaskan kalau penyerangan itu didalangi oleh pemerintahan Afrika yang ingin merebut negara pala dunia dengan cara menghabisi Venegas. Bahkan, pemerintahan Afrika juga sudah bekerja sama dengan keponakan Venegas yang menjabat sebagai wakil presiden untuk menghabisi Venegas. Mendengar itu semua, akhirnya Mason mengerti kalau sebenarnya Venegas tidak bersalah. Dan kini, Mason berniat untuk melindunginya juga. Tak lama kemudian, tiba-tiba desa itu didatangi oleh sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Mike. Ternyata, Mike ini dibayar oleh pemerintah Afrika untuk memburu Venegas. Dengan kejam, Mike langsung menyandra si kepala desa agar memberitahunya di mana Venegas sekarang. Venegas yang tak ingin si kepala desa menjadi korban, ia pun menyerahkan diri asalkan semua orang di desa ini jangan ada yang tersentuh. Hingga ketika Venegas akan dibawa, tiba-tiba Mason beserta Clara datang dan langsung membawa Venegas kabur, sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dalam insiden ini, Clara harus tertangkap, sedangkan Mason harus kabur membawa Venegas menjauh dari Mike. Setelah dirasa aman, Venegas bercerita mengenai kejadian dulu yang mana ada salah satu helikopter pasukan Amerika Serikat ditembak jatuh oleh kelompok tentara bayaran Afrika di wilayah ini. Mendengar hal tersebut, tentunya Mason sadar kalau pasukan Amerika yang helinya ditembak jatuh dulu adalah pasukan Mason. Dan kini, Mason juga baru tahu kalau yang menyerangnya adalah tentara bayaran Afrika, bukan orang suruhan Venegas. Mason pun hanya bisa terdiam dan ia sangat merasa sangat bersalah karena dulu ia menganggap Venegas lah orang yang jahat. Setelah itu, Venegas bersedia untuk menukar dirinya dengan Clara karena Clara tidak tahu apa-apa. Dengan cepat, Venegas langsung membawa Mason ke rumah salah satu teman Venegas yang bernama Smith. Di sini, Venegas meminta bantuan Smith agar membantunya, yaitu melakukan pertukaran antara dirinya dengan Clara yang sedang disandra oleh kelompok Mike, si tentara bayaran suruhan Afrika.
Dengan senang hati, Smith bersedia membantu Venegas. Keesokan harinya memperlihatkan Mike yang sedang menyandra Clara. Namun tiba-tiba, Venegas, Smith, dan beberapa warga datang sehingga terjadi kekacauan. Akibat kekacauan itu, Venegas pun berhasil melepaskan Clara, lalu membawanya ke Istana Negara. Sebelum pergi, Venegas mengajak Mason agar ikut karena ia akan mengadakan siaran langsung di Istana Negara untuk menjelaskan semua kejadian yang sebenarnya kepada dunia. Problem with what went on here. That was my people, Claire, huh? Now? Di sisi lain, memperlihatkan keponakan Venegas atau si wakil presiden yang sedang duduk santai di Istana Negara karena ia mengira kalau Venegas sudah tewas. Tak lama ia dikagetkan dengan kedatangan Venegas bersama Clara dan Mason. Di waktu yang sama, datang juga panglima tentara yang berkhianat dan langsung menyerang Venegas hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Pada akhirnya, si panglima tentara berhasil dihabisi, begitu juga keponakan Venegas yang harus tewas tertembak. Tak lama para tentara berdatangan dan langsung menodongkan senjata kepada presidennya sendiri, yaitu Venegas. Para tentara itu mengira kalau Venegas telah menghabisi si keponakan dan si panglima tentara. Dengan tegas, Venegas menjelaskan semuanya yang telah terjadi hingga membuat para tentara itu percaya. Beberapa menit kemudian tiba-tiba datang Mike si tentara bayaran dan pasukannya dan terjadilah aksi tembak-tembakan. Di tengah pertempuran, Mason sempat terpojok oleh Mike. Namun untungnya, Clara datang dan langsung membantu Mason. Setelah itu, Mason membrutal dan aksinya tersebut disiarkan secara live. Tak lama, Mason mendapat bantuan dari Sebastian dan pasukannya yang membuat pasukan Mike berhasil diratakan. Beberapa hari setelah itu, berita tentang kebenaran Piala Dunia pun disiarkan di seluruh saluran TV nasional. Kini, seluruh dunia sadar kalau Venegas sang presiden sebenarnya adalah orang yang baik dan ia hanya difitnah oleh orang-orang yang serakah dan menginginkan negara tersebut. Istri Mason juga yang melihat suaminya sedang beraksi di televisi menjadi sangat bangga karena Mason telah menyelamatkan negara Piala Dunia. Keesokan harinya memperlihatkan Mason yang baru datang ke rumahnya dan langsung mendapat pelukan yang hangat dari sang istri. Kemudian Mason mendapat kabar baik dari Sebastian karena Sebastian telah mentransfer gaji Mason atas misinya kali ini sebanyak $5 juta. Mengetahui hal tersebut tentunya Mason sangat senang karena mulai sekarang ia tidak akan lagi kekurangan uang. Kemudian film pun tamat. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari For Film dan see you on the next video. Bye bye.